Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Rosaliana, NPM 17078. Ini adalah video KKY Psikiatri dengan kasus depresi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dr. Riza. Mari silakan duduk. Ya, dengan siapa? Erna, Erna. Usianya berapa? 23 tahun, Pekerjaannya apa? mahasiswi Pendidikan terakhirnya apa? SMA. SMA. Statusnya sekarang sudah menikah atau belum? Belum dok. Oh, belum menikah. Alamatnya di mana, Erna? Gandaria. Gandaria. Apa keluhannya? Ada yang bisa saya bantu? Saya sakit kepala dok. Sakit kepala. Sejak kapan? Lebih dari 2 minggu. Sakit kepalanya seperti apa? Maksudnya dok, Maksudnya seperti ini. Sakit yang dirasakan Erna, apakah seperti berdenyut, seperti ditusuk-tusuk, atau kebanyakan orang mengalami gejala berputar, sakit kepala berputar? berdenyut dok dan hilang timbul terutama saat saya melakukan aktivitas di kampus. Kapan biasanya timbul sakit kepala yang Erna rasakan? Saat saya melakukan aktivitas kampus seperti mengerjakan tugas dan mengerjakan skripsi dok. Erna sekarang sedang skripsi ya. Erna kuliah di mana? Sudah semester berapa? Saya kuliah di Universitas Baitur Rahmah dok, jurusan ekonomi semester akhir. Ya beginilah dok, mahasiswa akhir. Teman-teman sudah banyak yang wisuda, tapi saya belum juga dok. Bagaimana perkembangan skripsi Erna? Bisa Erna ceritakan? Apa yang menjadi hambatan Erna? Jadi begini dok, saya banyak remedial, banyak tugas sehingga saya kesulitan untuk mengerjakan skripsi dok. Bagaimana tanggapan keluarga Erna? Saya merasa keluarga saya tidak peduli karena kakak saya semuanya menyelesaikan studi tepat pada waktunya. Tapi Erna mau kan menyelesaikan skripsinya agar bisa wisuda seperti teman-teman yang lainnya kan? Ya begitulah dok, saya juga tidak yakin dengan apa yang saya bisa. Harus bisa ya Erna. Erna, selain sakit kepala, apa Erna ada keluhan lain? Tidak dok, Atau mungkin Erna kelelahan atau kurang tidur dan sakit kepala seperti ini? iya dok, saya sekarang jadi mudah capek dan sulit tidur. Saya sering terbangun dini hari meskipun tidur larut malam. Walaupun tidur larut malam, Erna tetap bangun subuh atau dini hari ya. Iya dok, Sudah berapa lama Erna sulit tidur? sudah 2 minggu ini dok. Oh, 2 minggu ini. Apa Erna ada mendengar suara-suara bisikan yang tidak tahu sumbernya? Tidak dok, Apa Erna mencium bau-bau yang tidak tahu sumbernya? tidak dok. Oh, tidak juga ya. Suasana perasaan 3 hari yang lalu bagaimana Erna? Ya, saya merasa sedih dok. Teman-teman saya sudah banyak yang sudah selesai skripsinya, sementara saya belum. Oh, Erna jadi 3 hari yang ini rasanya sedih ya. Hmm, Sebelum sakit seperti ini, apa Erna pernah sakit sebelumnya? Tidak dok. Oh, tidak ya. Maksudnya apa Erna sebelumnya pernah dirawat akibat sakit tertentu seperti tifus? Banyak orang yang mengeluhkan sakit yang sama seperti Erna rasakan sebelumnya pernah mengalami penyakit tertentu seperti tifus atau mengalami kejang, hipertensi, atau bahkan setelah mengalami kecelakaan. Apa Erna ada? Tidak dok. Oh, tidak juga ya. Apa Erna pernah mengeluh suka berkunang-kunang atau mau pingsan Erna? Iya dok, saya sering mengalami berkunang-kunang dan hampir pingsan. Saya mengira kalau saya kurang darah atau anemia. Oh, jadi Erna mengira kalau Erna kurang darah atau anemia ya. Apa Erna pernah minum obat atau suplemen tambah darah? Atau Erna memeriksakan diri ke dokter? Iya dok, tapi kata dokter saya baik-baik saja. Dan saya pernah minum suplemen tapi tidak berefek. Kenapa saya sering merasa lelah ya dok? Oh, jadi Erna pernah mencoba minum suplemen tambah darah ya. Apa Erna pernah menggunakan narkoba atau zat aktif lainnya? Tidak dok. Tidak. Dengan keluhan yang berlangsung cukup lama ini, tentunya mengganggu aktivitas sehari-hari, bukan? Iya dok. Apa Erna pernah mengkonsumsi obat untuk mengurangi keluhan yang Erna rasakan? Pernah dok, saya minum obat untuk menghilangi nyeri, tapi hanya hilang sebentar kemudian kembali lagi. Apa sakitnya baru sekarang atau dahulu pernah sakit seperti ini, Erna? Baru sekarang dok. Oh, baru sekarang ya, sebelumnya belum pernah. Apa Erna sekarang mengerti apa yang Erna alami? Mengerti dok, saya sakit.
sakit tapi saya tidak tahu penyebabnya. Jadi Erna tahu kalau sekarang Erna sakit tapi tidak tahu penyebabnya ya Erna. Baik Erna, setelah saya periksa dan tanya-tanya ke Erna, Erna mengalami depresi akibat kesedihan dan murung karena belum wisuda. Sementara teman-teman yang lain sudah banyak yang wisuda. Sehingga Erna mengalami keluhan sakit kepala, mudah lelah, dan sulit tidur. Erna tenang saja, tetap semangat untuk mengejar wisudanya, dan keluhan yang Erna rasakan bisa diobati. Nanti saya akan memberikan 3 macam obat. 1 obat untuk mengatasi nyeri, 1 obat untuk mengatasi depresi yang Erna rasakan, 1 obat lagi untuk mengatasi Erna sulit tidur. Apa Erna ada yang kurang jelas atau ada yang ditanyakan? Tidak dok. Oh tidak ada ya Erna. Baik, pemeriksaannya telah selesai. Saya mengucapkan terima kasih ya Erna. Terima kasih dok. Tetap semangat Erna. Iya. Laporan hasil status mental. Yang pertama, kesadaran. Pasien datang dengan sadar. Yang kedua, penampilan. Wanita usia 23 tahun tampak lebih dewasa dari usianya yang seharusnya. Pasien datang dengan pakaian yang rapi, bersih, dan tampak merawat dirinya. Yang ketiga, pembicaraan. Pasien menjawab dengan spontan, volume pelan, artikulasinya cukup jelas. Dan yang keempat, sikap. Cukup kooperatif. 5. Psikomotor. Pasien tenang dan sedikit malu. 6. Proses pikir. Alur pikir pasien koheren atau cukup nyambung. Yang ketujuh, isi pikir. Tidak ada waham. Yang kedelapan, mood atau afek. Mood pasien hipotim. Afek pasien tampak ekspresi emosi yang ditampilkan pada saat mengatakan yang lain sudah banyak wisuda. Yang ke-9, persepsi. Tidak ada halusinasi. Yang ke-10, tingkat tilikan. Tingkat tilikan pasien derajat 4 karena pasien menyadari penyakitnya dan butuh bantuan, namun tidak mengetahui apa penyebabnya. Kemudian yang ke-11, RTA atau Reality Testing of Ability. Pasien dijumpai terdapat gangguan depresi. Yang terakhir, 12, orientasi. Tempat dan waktunya di kampus saat melihat teman-teman yang lain sudah wisuda. Kemudian poin 3, diagnosis multiaksial. Aksis pertama, terdapat gangguan depresi tanpa ciri psikotik. Yang kedua, tidak ada diagnosis. Yang ketiga, tidak ada. Yang keempat, teman yang lain sudah banyak yang wisuda. Dan yang terakhir, GAF 80-71, gejala sementara dan dapat diatasi. Disabilitas ringan dalam sosial, pekerjaan, sekolah, dan lain-lain. Pemeriksaan telah selesai, saya ucapkan terima kasih.